Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Firmansyah dari Prodi Teknik Informatika dan dari kelas TI 21A1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perangkat input dan output. Berikut penjelasannya. Perangkat input dan output adalah suatu sistem yang ada pada komputer. Komputer adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen tertentu. Komponen tertentu tersebut nantinya akan saling dihubungkan dan bekerja sama untuk melakukan proses sehingga mampu menghasilkan informasi. Secara umum, fungsi dari komputer adalah menerima, mengolah, dan menghasilkan keluaran data berbentuk informasi, baik itu berupa teks, audio, gambar, maupun video. Data dapat ditampilkan sebagai teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya. Dari peranti masukan kemudian akan diproses oleh Central Processing Unit atau disebut dengan CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain. Perangkat input. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input otomatis dan manual. Perangkat input otomatis adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator, sehingga risiko kesalahannya yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masukannya pun relatif lebih cepat. Selanjutnya, sesuai dengan namanya, perangkat input manual adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya, data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual, sehingga membuat resiko kesalahannya pun cukup tinggi. Berikut contoh macam-macam alat inputnya. Contoh-contoh perangkat input otomatis. Ada Magnetic Ink Character Recognition atau disebut dengan MICR. Selanjutnya Optical Character Recognition atau disebut dengan OCR. Selanjutnya ada Optical Mark Reader atau disebut dengan OMR. Dan selanjutnya ada Magnetic Stripe Reader. Dan selanjutnya lagi adalah Barcode Reader. Sekarang beralih ke perangkat input manual. Ada keyboard, trackball, mouse, joystick, touchscreen, scanner, digital cameras, dan mikrofon. Perangkat output. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Seperti yang kita tahu, informasi yang dibutuhkan manusia sangatlah bervariasi. Ada yang ingin dapat dilihat, didengar, ada pula yang harus dipelajari dalam waktu yang cukup lama. Atas dasar tersebut, maka perangkat output dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keinginan dari penggunanya. Perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Berikut contoh macam-macam alat outputnya. Ada monitor, speaker, printer, dan proyektor. Penjelasan lanjutan alat output. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung, sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau disebut dengan flat. Selanjutnya ada speaker. Speaker merupakan sebuah perangkat keras atau hardware yang mengubah sinyal elektrik atau listrik
menjadi frekuensi suara dengan jalan memberikan getaran pada komponennya yang berupa membran. Membran dalam speaker tersebut akan memberikan getaran pada udara agar terjadi gelombang audio atau suara yang akhirnya bisa ditangkap oleh telinga manusia. Selanjutnya ada printer. Printer berasal dari kata print yang dalam bahasa Indonesia berarti cetak. Dari namanya tersebut kita pasti juga mengerti fungsi printer adalah untuk mencetak. Dalam dunia komputer, printer termasuk perangkat keras yang menyajikan representasi tulisan atau grafis pada sebuah kertas atau media semacamnya. Selanjutnya ada proyektor. Mengacu pada pengertian proyektor, fungsi proyektor adalah untuk menampilkan objek atau data. Teks bisa dengan teks, gambar, atau video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau dinding. Proyektor dapat menampilkan objek dalam ukuran yang lebih besar dengan mudah serta fleksibilitasnya tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan alat input manual. Yang pertama, ada keyboard. Adalah sebuah perangkat keras, hardware, pada komputer yang berfungsi sebagai alat input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut fungsi berbeda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah sebuah perangkat keras hardware yang ada pada komputer yang berguna untuk menggerakkan kursor yang tampil pada layar komputer. Mouse merupakan perangkat keras yang dirancang untuk tujuan menjalankan program dan perintah dari user yang diinstruksikan lewat gerakan sensor ketika dijalankan, sehingga bisa membuat pointer di monitor bergerak. Pada mouse terdapat tombol yang dapat digunakan untuk melakukan klik kiri, klik kanan, dan juga untuk melakukan scroll. Selanjutnya ada joystick. Adalah perangkat input yang dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Gerakan penunjuk atau kursor dikendalikan dengan menggerakkan tuas pada joystick. Fungsi joystick sebagian besar digunakan untuk aplikasi game dan terkadang juga digunakan pada aplikasi grafis. Selanjutnya ada scanner. Pemindai merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Terdapat beberapa jenis pemindai, bergantung pada kegunaan dan cara kerjanya. Selanjutnya ada digital kamera. Adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam bentuk format digital dan disimpan dalam media penyimpanan digital memory. Kamera merupakan alat untuk membuat gambar dari objek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa pada sensor CCD dan akhir-akhir ini pada sensor BSI CMOS atau disebut dengan backside illuminated. Sensor yang lebih irit daya untuk kamera yang lebih canggih yang hasilnya kemudian direkam dalam format digital ke dalam media simpan digital. Selanjutnya ada mikrofon. Adalah suatu jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik atau gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon merupakan salah satu untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Selanjutnya ada penjelasan lanjutan alat input otomatis. Yang pertama ada MICR. Pengenalan karakter tinta magnetik sering digunakan di bank untuk memeriksa nomor cek. Selanjutnya ini akan memberikan tingkat keamanan yang tinggi. MICR hanya akan mengenali angka yang tercetak di font standar dengan menggunakan tinta magnetik untuk memeriksa. Selanjutnya ada OCR. Sistem OCR adalah pemindai normal dengan beberapa perangkat lunak khusus.
ketika pemindai memindah selembar kertas ke dalam komputer, dan ketika itu selesaikan perangkat lunak OCR, lalu periksa halaman dan ubah hurufnya menjadi bentuk yang dapat diedit atau diproses oleh pengolah kata biasa kemasan. Selanjutnya ada UIMR. Pembaca tanda optik menafsirkan pola tanda, kemudian mengirimkan hasilnya ke komputer untuk analisis dan pelaporan. Selanjutnya ada magnetic stripe readers. Strip magnetik biasanya terdapat di bagian belakang kebanyakan kartu kredit. Pembaca strip magnetik dapat membaca detail pribadi tentang nomor kartu seperti nomor rekening dan nama. Selanjutnya ada barcode readers. Pembaca kode batang adalah perangkat input otomatis yang digunakan untuk memindai atau membaca kode batang. Barcode tidak mencantumkan harga barang. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.